Sub 2 beranggotakan Saya Sahara Putri Martinda, nomor urut 40. Saya Fadila Haki Harlis, nomor urut 37. saya Akmal Habib, nomor urut 38. Saya Nanda Widya, nomor urut 39. Saya Nanda Iqbal Firmansyah, nomor urut 36. Sarah, kenapa sih kita harus setia pada Pancasila sebagai ideologi negara? Karena Pancasila itu kan sebagian dari panduan hidup bangsa Indonesia. Kalau kita tidak setia pada Pancasila, maka Indonesia bisa kehilangan arah. Gitu. Kalau contoh kita bisa dikatakan setia pada Pancasila apa? Contohnya ya, misalnya kita sebagai ASN ya Mbak, biasanya kan ASN itu identik dengan menerima imbalan dari masyarakat agar pelayanan tersebut bisa berjalan dengan cepat. Nah, kalau misalnya ASN tersebut mengambil atau menerima imbalan dari mereka, maka ASN itu bisa dikatakan tidak setia pada Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial. Kalau misalnya mereka menolak, maka bisa dikatakan ASN itu setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Oh gitu. Kalau perbedaan agama, bahasa, dan budaya itu kaitannya dengan Pancasila apa? Kalau itu menurut aku berkaitan dengan sila ketiga dan sila pertama dari Pancasila, yang mana kalau misalnya kita mau menghargai dan juga menjaga persatuan Indonesia, kita harus mengamalkan sila tersebut. Gitu. Oh, jadi setia pada Pancasila itu bukan sekedar hanya hafal dengan Pancasila. Betul itu Mbak. Jadi kita harus mengamalkan juga di kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai PNS. Kita harus jujur, adil, dan menghormati teman kerja atau masyarakat yang ingin kita layani. Seperti itu. Oke, paham. Mbak Dila, aku mau nanya dong. Apa tuh? Aku masih belum paham deh, apa sih arti dari sadar berbangsa dan bernegara? Kalau menurut aku, sadar berbangsa itu berarti kita mengakui bahwa kita bagian dari Indonesia dan menghormati segala perbedaan budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia. Jadi bukan soal sekedar identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya, tetapi kita juga harus sadar bahwa di Indonesia itu banyak keberagaman. Gitu. Sedangkan sadar bernegara berarti kita tahu antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau misalnya contohnya gimana? Misalnya taat aturan, menjaga persatuan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, atau contoh kecilnya aja seperti taat membayar pajak, selalu membayar pajak tepat waktu ya, menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang minyak bekas sembarangan, atau yang paling penting di era digital ini adalah hoax. Jadi kita tidak ikut menyebarkan hoax, itu sudah bagian dari sadar bernegara. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya ya, kalau sadar berbangsa itu kita mengakui dan menjaga serta merawat keberagaman. Kalau sadar bernegara itu kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Aku paham ya sekarang. Makasih Mbak. Sama-sama. Duh Mbak, pusing ya Mbak. Coba Mbak, coba Mbak, aku mau di tengah Mbak. Apa sih? Di tengah loh, biar Ya, nih aku. Aduh. Kenal. tahu tadi aku belajar kan tentang cinta tanah air, wawasan kebangsaan itu. Nah, aku disuruh pelajarin cinta tanah air. Nah, pas aku jelasin gak ngerti-ngerti orangnya. Coba kamu jelasin ke aku, cinta tanah air itu gimana sih? Nah, cinta tanah air itu kan sebenarnya simpel ya. Dari misalkan kita sayang, kita setia sama negara kita menjaga, kita merawat, dan kita nggak aneh-aneh lah dengan negara kita, juga udah termasuk cinta tanah air kan. Tapi aku ngejelasnya susah ke dia itu, dia nggak nangkep gitu. Mbak, gimana susahnya? Maksudnya gimana sih? Coba kamu kasih contoh. Iya, coba parameternya apa aja? Nah, parameternya kayak gini, cinta tanah air itu kan ada banyak ya. Kayak misalkan menjaga lingkungan sekitar kita. Yang kedua itu ada menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga itu kayak memberikan kontribusi. Kayak kita kan sekarang kan sebagai PNS nih, CPNS nih, kita
bekerja selayaknya profesi kita dengan profesional. Misalkan kita di humas fotografer, ya kita profesional, itu juga kan udah termasuk dengan cinta tanah air kan, salah satu parameternya. Dan ada kayak bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Nah, tapi bingung aku dari tadi ngobrol sama mereka itu. Ya udah kamu kasih tahu aja kalau kamu pakai batik itu juga ada cinta tanah air Nah, loh. betul itu Mbak. Tadi aku jelasin kayak gitu dia. Katakan ini pakai bahasa batik. Bahasa batik, pakai baju batik kan udah termasuk cinta tanah air. Tapi mereka pengennya bahasanya yang rumit Mbak. Sedangkan aku kan pengennya sesederhana agar masyarakat atau orang banyak juga gampang, lebih gampang mengerti. Ada yang Mbak pengen tahu lagi nggak tentang cinta tanah air ini atau gimana? Coba contoh lainnya apa? Ada nggak yang bisa sekiranya mereka Lebih nangkap, paham. lebih paham gitu loh? Contoh lainnya itu kayak kita kan sebagai PNS nih, ada parameter di situ menjaga nama baik dan menjaga nama baik bangsa dan negara ya. Nah kita pas lagi pakai atribut nih kementerian kita, misalkan lagi pakai ada logo kementerian kita di sini, jangan jam 10 siang atau jam kerja kita udah beli gado-gado di depan, kita udah beli gorengan, kita udah berkeliaran, itu kan kelihatan sama masyarakat kan seperti apa, nggak profesional kita. Nah di situ termasuk kita nggak menjaga nama baik kalau kita ngelakuin itu ya gitu. Mungkin itu aja sih Mbak. Udah pusing aku ya ngejelasin juga tadi ngejelasin sana, sekarang ngejelasin di sini. Gimana aku nggak ngerti ya, padahal simple ya menurut kita bahasanya. Jadi lebih enak. simpelnya cinta tanah air itu ya kayak cinta aja, cinta, setia, bahagia, merawat, lindungi, itu memelihara, dah sesimpel itu gitu. Nggak usah pakai bahasa yang akademik segala macam itu lah. Yang penting kan implementasinya, prakteknya Mbak ya. Halo Kak Nanda, Halo Kananda. apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Aku lagi belajar mengenai nilai-nilai dasar bela negara, salah satunya rela berkorban. Kalau boleh tahu, apa sih rela berkorban itu? Rela berkorban itu adalah bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih dengan tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut Kak Nanda, para pahlawan pada zaman dulu itu, apakah mereka memiliki sikap rela berkorban? Pasti mereka memiliki sikap rela berkorban karena buktinya sekarang Indonesia telah merdeka. Karena jika para pahlawan tidak memiliki sikap rela berkorban, pasti sekarang Indonesia masih tetap dijajah. Kalau dari kita sebagai rakyat biasa, apakah kita sebagai rakyat biasa itu juga perlu sikap rela berkorban itu? Tentu perlu. Nah, untuk kita sebagai rakyat biasa, bagaimana sih cara untuk berkorban gitu, ikut serta dalam berkorban. Nah, pada zaman sekarang itu kita tidak sama dengan zaman para pahlawan terdahulu. Jika rela berkorban para pahlawan itu dengan menumpahkan darah, nah kita itu dengan cara untuk menekankan ego kita dan bekerja dengan ikhlas gitu. Nah, contohnya untuk masyarakat biasa seperti kita bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil, contohnya menolong sesama yang sedang membutuhkan, kemudian membersihkan lingkungan dan bergotong royong gitu. Berarti seluruh komponen itu harus memiliki rela berkorban supaya negara dan bangsa ini tetap ada. Jadi seberapa penting sikap rela berkorban itu menurut Kak Nanda? Nah, sikap rela berkorban itu sangat penting karena menjadi landasan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menjaga kesatuan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap rela berkorban. Betul. Nah, selama aku belajar tentang nilai-nilai bela negara, ada satu materi yang aku masih belum paham nih, yaitu tentang kemampuan awal bela negara. Kira-kira Kak Nanda tahu nggak apa itu kemampuan awal bela negara?
awal bela negara itu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kemampuan seperti kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik. Kemampuan fisik itu seperti tubuh yang sehat dan bugar, sementara kemampuan non fisik itu seperti memiliki kecerdasan intelijensia, pantang menyerah, dan juga disiplin. Oh gitu. Nah, apa aja sih indikator terkait kemampuan awal bela negara itu? Nah, kalau indikator dari kemampuan awal bela negara itu ada 5. Yang pertama itu memiliki kecerdasan emosional dan intelijensia yang tinggi. Yang kedua itu senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga itu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, kita harus gemar berolahraga. Dan yang terakhir itu kita senantiasa menjaga kesehatan kita supaya kita itu bisa fit atau bugar. Oh gitu, berarti ada 5 indikator ya. Nah, Nah, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan kemampuan awal bela negara itu sebagai rakyat biasa atau di lingkungan sekitar kita aja deh, contohnya? sebagai rakyat biasa kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai awal bela negara karena misalkan seperti pekerjaan kita atau profesi kita sebagai guru, kita mengajar itu sudah merupakan dari nilai awal bela negara. Sebagai contoh lainnya yaitu misalkan kita berprofesi sebagai polisi, kita mengamankan lingkungan kita supaya aman. Nah, itu juga merupakan contoh dari nilai awal bela negara. Jadi pekerjaan atau profesi kita itu adalah nilai awal, kemampuan awal dari bela negara. Oh, tadi berarti itu adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan ya. Bisa mulai dari profesi kita sendiri gitu. Nah, itu kan dari profesi ya. Kemudian bagaimana sih cara kita menanamkan atau menumbuhkan sikap kemampuan awal bela negara dimulai dari diri kita sendiri? Nah, untuk diri kita bisa menumbuhkan kemampuan awal bela negara itu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, rajin berolahraga secara rutin, dan bekerja dengan jujur. Nah, itu semua bisa untuk kemampuan awal dalam kita melakukan tugas bela negara. Oh gitu. Oh oke, aku paham. Terima kasih ya Mas Nanda. Oke. Kami bangga menjadi bagian Indonesia. Kami ASN Muda bangga melayani bangsa. Setia kepada Pancasila berarti setia kepada Indonesia. Ayo kita wujudkan. Ayo mulai dari diri sendiri, karena Indonesia akan kuat kalau warga negaranya sadar berbangsa dan bernegara. Ayo cintai Indonesia, karena Indonesia rumah kita bersama. Indonesia memanggil kita. Mari kita jawab dengan satu suara. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Kuatkan semangat, kuatkan jiwa, bela negara.